Namaku Aldo. Aku lahir di Malang 1 Juli 1997. Aku dibesarkan di Malang hingga umurku 20 tahun. Pada tahun 2017, aku mulai menekuni hobi fotograferku dan hobi menulisku dengan berkeliling dari kota satu ke kota lainnya. Tahun 2020, aku pindah dan menetap di kota Jember. Di kota Jember, aku tinggal di sebuah rumah ibuku yang lama. Dan disinilah aku memulai pengalamanku yang baru. Hari itu aku akan memulai aktivitas baruku di kota Jember. Pagi itu aku akan pergi mencari tempat untuk bahan fotograferku dan bahan bukuku yang baru. Zaman sekarang kemajuan teknologi semakin pesat dan membuat anak kecil lebih fokus pada gadgetnya. Padahal komunikasi langsung lebih baik daripada komunikasi visual. Hal itu mulai membuatku resah dengan generasi bangsa saat ini yang dominan masyarakatnya lebih menyukai liburan dengan berkunjung ke kafe, ke mall, dan ke tempat di mana nilai budayanya sangat kurang. Hari itu aku sedang hunting berkeliling di kota Jember, mencari tempat untuk memenuhi memori fotoku. Hingga aku menemukan sebuah tempat yang menarik perhatianku. Tempat ini memiliki nilai sejarah budaya yang tinggi. Yaps, ini dia, Museum Huruf. Museum yang terletak di kota Jember ini tepatnya di Jalan Bengawan Solo nomor 27 Kabupaten Jember. Cukup membayar Rp5.000, kalian bisa melihat suatu sejarah budaya Indonesia yang sangat berharga ini. Murah bukan? Kalian bisa menghabiskan uang untuk berfoya-foya. Tapi untuk melihat sejarah bermulanya aksara, mungkin uang Rp5.000 tak ada artinya. Tempat ini bisa menjadi ruang publik yang bisa dikunjungi kapan saja, dan juga dapat menjadi pilihan kalian dalam belajar sejarah saat liburan. Museum Huruf ini telah resmi terdaftar di Asosiasi Museum Daerah Jawa Timur dan Direktori Museum seluruh Indonesia. Di sini ada berbagai koleksi museum huruf yang memiliki 3 fase. Untuk fase pertama ada pra-aksara atau awal aksara yang menjadi pembuka dari peradaban aksara dunia. Kemudian di fase kedua ada replika aksara yang digunakan secara runtut dan terstruktur serta sudah terbentuk tulisan yang bentuk font yang jelas, seperti tulisan Korea, Jepang, dan India. Selanjutnya di fase ketiga ada koleksi replika aksara Nusantara seperti aksara Jawa, Sunda, dan Bugis. Museum ini juga mengkoleksi aksara untuk kaum disabilitas penyandang tunanetra. Mereka dapat mempelajari sejarah dan perkembangan, juga deskripsi dari aksara Nusantara ataupun dunia melalui buku braille. Tidak hanya itu,
Kalian juga dapat mempelajari huruf Braille melalui koleksi huruf Braille yang ada di museum ini. Museum ini juga dilengkapi perpustakaan dengan ratusan koleksi buku tentang sejarah aksara dunia. Bagi kalian yang ingin mempelajari aksara dari dasar, tak perlu khawatir, karena ada sejumlah relawan yang akan menemani dan membantu menjelaskan tentang sejarah peradaban aksara dunia. Saya mau tanya, bagaimana sih awal mulanya berdirinya Museum Huruf ini? Museum Huruf ini berdiri tahun 2017. Dan kita buat baru itu mulai tahun 2015. Jadi ada jeda 1 tahun buat kita persiapin. Kita riset tentang huruf, tentang sejarah huruf, terus bikin deskripsi dan cara kita huruf. Begitu penting keberadaan sejarah Museum Huruf ini, di mana setiap momen yang aku foto pasti memiliki makna tersendiri yang tersirat dalam foto tersebut. Dan inilah cerita singkatku tentang museum yang mulai terlupakan dan terasingkan oleh masyarakat. Aku hanya memberikan sedikit cerita ini agar masyarakat tidak melupakan apa yang sepatutnya mereka ketahui. Dan mereka seharusnya bisa ikut melestarikan sejarah apa saja yang telah dibangun oleh nenek moyang sebelum kita lahir. Bahagiaku bisa berbagi cerita tentang di mana ada sejarah budaya Indonesia tentang peradaban aksara ini yang patut kita lestarikan. Kerinduan adalah kerinduan individu di dadaku. Di dalam diriku adalah lautan rindu pada masyarakat yang penuh kebudayaan. Tidak ada kekuatan untuk aku mengubah apa yang telah terjadi saat ini. Tetaplah berkarya generasi muda. Jagalah dan lestarikan sejarah budaya Indonesia.